punya pertanyaan besar. Alasan normatif dan alasan demokratis apa yang Pak Jokowi punya sehingga beliau belum mau untuk menunjukkan ijazahnya secara terbuka kepada publik? Oke. Jadi intinya gini, kalau untuk masyarakat sebenarnya dari waktu itu juga siap dibuka. Tapi jujur saja, karena ini sudah masuk ke arena hukum, maka ada aturan-aturan main yang harus diikuti. Kedua, kami juga tidak mau, kami tunjukkan justru ini menjadi senjata untuk terus mempermainkan dari pihak para tersangka. Jadi ini lebih kepada strategi hukumnya. Tapi sekali lagi loh, Pak Jokowi sudah janji berkali-kali di media, di persidangan, dia akan tunjukkan ijazah ini kepada publik. Jadi masyarakat bisa mengikuti langsung, bisa melihat langsung, bisa melakukan juga kajian-kajian ya. Tapi kembali lagi, kenapa di sidang? Karena itu forum yang tepat. Kenapa? Karena kami sudah keburu masuk ke proses hukum. Hanya itu sebenarnya persoalannya. Mungkin saya tambah tadi Pak Bang Tri kan menanyakan bagaimana kalau kami ya sebagai relawan dan juga banyak pendukung-pendukung Pak Jokowi kalau terjadi seperti itu. Dengan keyakinan penuh kami itu tidak akan terjadi. Kalau Pasti terjadi asli. Bang, kalau Kenapa? terjadi Bang Andi Aswan. Kalau saya terjadi. katakan tidak terjadi. Susah nerima Ini nih. bukti bahwa Ya kan? apapun hasilnya, Karena, die begini, hard Pak Jokowi Dika, tetap jadi die hard, Bang Andika, Bang Suryo juga tetap Bang Roy Suryo gitu kan. Kan begitu kan. Di sini kan mengatakan tidak akan pernah terjadi P21. Kan begitu. Konkretnya kan untuk mempertahankan diri untuk itu. Nah kalau kita tanyakan dengan 700 alat bukti itu, dengan institusi dari pemerintah yang mengatakan ini asli. Bang Andi, sorry. 700 Bentar. alat bukti itu, Tunggu 700 sebentar. alat Ini kan bukti kita yang mana dapat ya Bang? informasi ini kan Enggak. Ini supaya jangan menyesatkan publik nih. Gimana? Tadi Bang Andi mengatakan ada 700 alat bukti. Hukum acara kita tidak mengenal 700 alat bukti loh. Barang bukti, sorry. Itu Saya kalau kan clear bukan orang itu. hukum ya. Iya. Wah, terima supaya kasih koreksi. jangan menyesatkan. Oke. Karena gini, Terima kasih koreksi. penggunaan Saya istilah lanjutin di dulu. dalam ilmu hukum itu Saya lanjutin akan dulu. menentukan kualitas daripada penegakan hukum. Jadi kalau Bang Andi salah mengutip alat bukti dan barang bukti, itu perlu saya Oke luruskan. ya, gitu. terima kasih informasinya. Barang bukti, 700 barang bukti itu. Dan juga institusi yang mengeluarkan ijazah juga mengatakan itu asli. Kemudian dari laboratorium forensik juga mengatakan identik. Ya saya katakan itu asli. Apalagi juga teman-temannya dan sebagainya. Ya buat kami itu sudah membuktikan bahwa beliau itu adalah berkuliah di UGM ya sampai selesai. Kemudian mendapatkan ijazahnya. Yang selama ini dari awal kan pertama muncul tuh tidak kuliah di UGM, tidak mempunyai ijazah. Itu kan awalnya. Jadi selama ini mereka ini adalah konsisten. Konsisten dalam inkonsistensi. Ya. Artinya dari yang namanya tidak punya ijazah, kemudian lompat kepada foto. Tadi dikatakan itu sekarang dibilang foto Dumatno. Ini kan bermasalah untuk itu. Apalagi dikatakan sekarang oleh salah satu tersangka bahwasannya ya dia tahu siapa yang mencetak ijazah ini. Ini kan aneh buat saya. Pertama, dia mengatakan dengan keyakinan penuh bahwasanya foto itu adalah fotonya Dumatno. Ketika saya bertemu dengan Dumatno yang merupakan juga teman saya wawancara dia, apakah ada kata Dumatno lagi? Tidak ada kata Dumatno lagi. Berarti Abang 100% asli Bang ya, bukan 99,9%. 100%. Tinggal kita buktikan aja di pengadilan. Saya Intinya takutnya gitu kalau aja. hasilnya bertolak belakang bisa frustasi nih kayaknya. Saya nanggapi Bapak tadi. Bapak tadi bilang katanya kenapa ada secara politik. Ini ijazah presiden Pak. Jangan sampai jadi sejarah bahwa di sejarah Indonesia ini ada presiden yang punya ijazah palsu. Jadi tidak semudah itu. Dan mereka, Jokowi ini pada waktu melamar sebagai presiden, dia menggunakan ijazah itu. Ini dokumen publik. Jadi publik berhak tahu. Sekarang publik memasalahkan. Iya. Saya paham Pak Al-Qadiri bahwa ini adalah pucuk kekuasaan tertinggi presiden. Tapi problemnya kan ada dua. Pertama, di akar rumput ini kan terjadi polarisasi. Berhadap-hadapan antara pendukung Pak Jokowi dan pendukung Pak Rio CS. Itu saya kira tidak baik gitu loh kan. Karena berhadap-hadapan masyarakat pasca pemilu 2024 kok masih ada. Iya. Terus yang kedua adalah terkait dengan presiden demokrasi kita nih. Iya. Dan politik elektoral. Iya. Gitu loh. Persoalan ini saya harap sih, saya pribadi itu tidak diselesaikan di pengadilan. Karena menunjukkan kedewasaan baik pihak Bang Andi nih, Pak Jokowi maupun pihak Pak Rio CS. Mungkin ini sudah memasuki ranah pidana, mungkin itu kan saya nggak tahu gitu. Bisa nggak gitu loh
hal ini tidak Tidak P21 lagi, ya? gitu. Di P21 ada semacam konsensus gitu, ada semacam konsensus diselesaikan. Kita kan bangsa katanya musyawarah mufakat, kekeluargaan dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun siapapun yang menang itu akan mencoreng gitu, mencoreng wajah demokrasi kita, wajah bangsa kita gitu. Saya paham masing-masing itu, oleh karena itu Tapi contoh tadi yang diberikan tadi Pak, jangan lupa Pak, gara-gara ijazah ini ada 2 warga negara di penjara 6 tahun Pak. Betul Ya, itu. Jadi tidak seperti dia katakan bahwa pada waktu itu yang namanya Bambang Tri dan Gus Nur itu dipenjara dengan dakwaan itu kebohongan yang menimbulkan keonaran, tapi Iya. ijazah itu tidak Ya dihadirkan. betul itu, ada korban 2 Tidak yang dipenjara. dihadirkan ijazah itu. Jangan sampai juga muncul ada orang yang dipenjara Ya, lagi. ya, Gara-gara artinya persoalan tidak ini, semudah itu baik ditolak. dari pihak sini gitu, katakanlah bahwa itu palsu, Pak Jokowi dipenjara, atau dari pihak Pak Resonas ternyata itu asli. Itu yang maksud saya, yang saya tidak menginginkan sebagai Prof. pribadi. Prof. Romli, izin ya saya tambahkan ya. Jadi sebetulnya perkara ini asal muasalnya kan dari satu hasil penelitian ilmiah. Oke. Yaitu Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa. Dari hasil penelitian itu, kemudian oleh Pak Joko Widodo dibawa ke ranah hukum pidana. Jadi sebetulnya yang memperkarakan perkara ini adalah Pak Joko Widodo. Tanpa pernah melakukan klarifikasi atau menggunakan instrumen ilmiah yang apple to apple, yang sebanding, sehingga hasil penelitiannya Mas Roy, kemudian Bang Rismon dan Dr. Tipa itu bisa di-challenge gitu. Tetapi ujuk-ujuk kemudian Pak Joko Widodo mengambil satu langkah hukum yang menurut kami itu justru ya tadi akhirnya akan ada muncul korban-korban baru lagi gitu ya. Nah, kenapa ini dibawa ke ranah hukum pidana? Menurut saya sebetulnya Pak Jokowi kalau sebagai seorang mantan presiden dan kemudian ada Pak Bang Rifai sebagai kuasa hukum, kan harusnya bisa memikirkan dan memberikan advice hukum yang tepat bahwa hukum pidana itu kan adalah hukum publik yang sifatnya keras. Dan itu asasnya kan asas ultimum remedium. Artinya di dalam penegakan hukum, pidana itu selalu diambil sebagai choice terakhir. Sebagai the last resort, sebagai pilihan hukum terakhir. Tanpa pernah Pak Jokowi melakukan klarifikasi, menghadirkan membuka ijazahnya kepada publik, tetapi kemudian membawa ini ke ranah pidana. Kenapa kami melihat bahwa ini nanti ujungnya adalah kriminalisasi? Karena pidana itu berdasarkan pasal 10 KUHP, itu kan ancamannya berat. Ancaman pokok terberat dalam pidana itu kan ada penjara, kemudian ada hukuman mati. Ya, itu pasal 10 KUHP mengaturnya begitu. Jadi bukan sekedar memberi pelajaran. Bukan, ini bukan sekedar membeli pelajaran ini. Tetapi Pak Joko Widodo menarik ini ke ranah hukum pidana justru adalah untuk menghindari sikap kenegarawanan beliau membuka ijazah ini kepada publik yang hari ini dipertanyakan. Saya pikir Karena ini sudah masuk ke ranah hukum pidana, maka menurut saya ya sudah kita hormati saja. Bang Rifai Karena harus terhadap ditanggapi, Patria semua Dika. Kita harus jeda dulu di catatan Ya. demokrasi pemirsa.